Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan nge-review aplikasi. Jadi di video kali ini kita akan nge-review aplikasi binary option ya. Binary option ini banyak sekali pro kontranya teman-teman ya, tapi saya tetap netral dan ini aplikasi ketiga yang saya review setelah Rubik Thread, OX Thread, dan kali ini adalah Quotex. Jadi sebelum lebih lanjut di video kali ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa saya bukan affiliate ataupun di endorse ataupun semacamnya. Ini murni review karena permintaan teman-teman semuanya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Oke, kita lampirkan langsung layar Quotexnya di sini. Oke, udah keluar ya teman-teman ya. Jadi ini tampilan awal dari Quotex ya teman-teman ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, pasti kalau untuk soal binary option teman-teman tanya depositnya gimana Hyung, withdrawnya gimana Hyung, masuk gak Hyung. Nah, pertanyaan pertama apabila kita melakukan trading di aplikasi binary option itu pasti yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi untuk registrasinya gampang, cepet, nggak sampai 5 menit mungkin selesai ya. Dan untuk depositnya sendiri ya teman-teman ya, di sini saya sudah melakukan deposit dan sudah melakukan penarikan ya teman-teman. Jadi deposit di sini ya banyak sekali pilihan dari cryptocurrency, e-payment, bank lokal Indonesia, banyak sekali. Tapi bila teman-teman ingin melakukan deposit di binary option ya teman-teman ya, saya lebih merekomendasikan untuk melakukan yang virtual account teman-teman. Kenapa? Ketika kita setor dana pasti langsung terupdate ya, virtual account lebih aman teman-teman ya. Itu oke. Kemudian di withdrawalnya. So oke, kita berputar dulu. Oke, withdrawalnya. Nah, di sini withdrawalnya saya sudah melakukan withdraw juga ya teman-teman. Kemarin saya withdrawnya itu di sore hari ya, sekitaran mungkin jam 5.45 kayak gitu. Kemudian besok paginya jam 8 dana sudah masuk ke rekening. Saya menggunakan bank BCA. Oh iya, sebelumnya saya memberitahukan bahwa di sini nggak ada bank BCA virtual account. Jadi kemarin saya menggunakan virtual accountnya Mandiri dan saya terkena biaya kirim antar bank yaitu Rp6.500. Oke, kita lanjut saja. Di withdraw ini kita akan dibingungkan teman-teman ya. Yaitu adalah di sini kita sebenarnya bisa withdraw 100.000 saja. Ini ada histori saya. Deposit 200.000. Loh kok Yung kok withdrawnya 192.860 rugi ya Yung? Nah, nanti saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada ditulis minimum deposit 200.000, minimum withdraw 200.000. Tapi di mana ya ada ditulisnya ya teman-teman, sebentar ya. Saya lihat dulu. Oh ya, sorry. Di Bank of Indonesia, di Bank BCA ya teman-teman ya. Di Bank BCA ini ada please pay attention to minimum withdraw. Nah, jadi untuk BNI, BCA, Mandiri, BRI itu 100.000 saja sudah bisa withdraw teman-teman. Ya, ini minimum depositnya 200.000 untuk Bank BNI, BCA, Mandiri, BRI yang withdraw itu juga minimalnya 100.000. Mungkin metode lain itu adalah 200.000 seperti yang di bawah ditulis ini ya teman-teman ya. Oke, catatan lainnya adalah ketika melakukan deposit dan withdraw harapannya metodenya sama ya teman-teman ya, karena di situ waktu kapan ya dia ada notifikasinya seperti itu teman-teman. Jadi ada notifikasi akan withdraw sesuai dengan metode yang pertama kali deposit kita gunakan. Karena saya pakai BCA, withdrawnya juga di BCA. Oke, jadi masalah deposit dan withdraw saya rasa nggak ada masalah, cukup enak, cukup nyaman, cukup cepat. Oke, semuanya serba cukup ya cukup enak. Oke, kita lanjut lagi ke soal aplikasinya. Aplikasinya saya mengatakannya cukup enak juga. Kok semuanya cukup ya? Memang enak sih ya. Kebiasaan aja ngomong cukupnya. Jadi kalau untuk aplikasi ini dia menyediakan candlestick teman-teman ya. Seperti yang teman-teman tahu, saya lebih suka dengan candlestick. Di aplikasi Rubik Thread itu hanya line chart bergaris-garis gitu teman-teman. Di sini ada candlestick, saya lebih enak karena melihat pola-polanya juga lebih enak. Dan kemarin waktu saya trading itu saya hanya menggunakan candlestick, pola-pola candlestick. Nah, di sini teman-teman yang tadi saya mau cerita itu ya, di 2 tahun yang lalu mau cerita, bukan. Jadi ini adalah transaksi saya yang lakukan. Saya melakukan 6 kali transaksi di mana 3 kali saya loss dan 3 kali saya profit. Jadi win rate saya masih cukup tinggi ya teman-teman ya, 50%. Tapi saya rugi ketika tariknya. Kenapa teman-teman? Karena setiap kali pengembalian itu hanya sekitaran 80-an persen teman-teman ya. Kita cek di sini ya teman-teman ya, 80-an persen, benar nggak ya? Nah, di sini
Kanadian dolar, Jepang yen itu 85%, di bawahnya 80%, 82, 82, 80 dan 70% ya. Untuk kripto sendiri hanya 25 dan 13%. Komoditas ada di 80% dan indices ada di 25%. Seperti itu teman-teman ya. Di aplikasi-aplikasi lain kayaknya yang kemarin sempat saya review itu sampai 90-an% ya. Cukup mengerikan ya dibandingkan ini ya. Nah, kelebihannya juga ada teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa memilih time frame-nya berapa lama ya. Aplikasi lain juga ada. Tapi ini termasuk salah satu kelebihan menurut saya. Pensil ini kita bisa menggunakan gambar-gambar ya, melukis. Jangan harap mau melukis lukisan Mona Lisa di sini kan nggak cocok. Jadi di sini ada untuk garis, Fibonacci dan sebagainya yang sering digunakan oleh para analis atau trader ya, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada indikator-indikator yang familiar kita gunakan seperti alligator, Bollinger Band ya. Oskilatornya juga ada MACD, RSI dan stokastik, teman-teman ya. Itu familiar sekali digunakan, sering digunakan untuk para trader ataupun analis. Oke. Jadi untuk itu saya rasa sangat enak untuk tradingnya teman-teman ya, karena indikatornya disediakan, candlesticknya disediakan. Kalau bisa mau gambar-gambar juga boleh, silakan menarik garis trendline ataupun Fibonacci retracement seperti itu ya teman-teman. Yung ngomong apa sih Yung? Nah itu nanti kalau teman-teman ingin mempelajari technical trading lebih dalam bisa dipelajari di mana saja seperti itu teman-teman. Oke. Dari tadi udah deposit withdrawnya udah, kemudian untuk transaksinya juga untuk pola-pola ini ya kelihatannya juga istilahnya candlestick ataupun itu juga udah. Nah teman-teman di sini adalah minimal untuk pemasangan posisinya adalah 14.000 paling minimalnya, di mana aplikasi yang sebelumnya itu bisa 10.000 saja. Waktu juga kita bisa nentuin teman-teman. Jadi kita mau masang tutup posisinya di 1 menit, 2 menit, 3 menit rentan waktunya ya teman-teman ya. Bahkan bisa diatur ya seperti ini ya teman-teman ya. Penting 1 menit 30 detik misalnya seperti itu ya teman-teman ya. 30 detik. Oh, 30 kok nggak bisa ya 30 ya. 30 detik apply ya, 1 menit 30 detik. Wah, enak sekali ya. Jarang ditemui di aplikasi-aplikasi lain. Seperti ini bisa teman-teman. Oke, dan ada yang lain lagi, ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di, ini mohon maaf saya nggak bisa live ini karena waktu itu saya tradingnya kan saya juga harus melihat indikasi-indikasi yang akan keluar, jadi saya nggak bisa langsung live karena kalau nunggu bisa nunggu berhari-hari, berjam-jam ya teman-teman. Jadi saya hanya melakukan screen record ketika wah polanya muncul, kemudian saya langsung coba. Nah di sini ada kelebihannya ya, tuh lihat teman-teman, segera lihat itu sell now 4.400. Jadi ketika kita melakukan pemasangan posisi awal, kita sudah bisa langsung tutup apabila rasanya kurang enak dengan posisi yang pertama kali kita pasang. Tapi ini ada beberapa waktu yang diberikan ya teman-teman. Lihat tuh, waktunya berkurang dari 2.500, kurang terus ya dari 2.240 dan sekian teman-teman. Oke, jadi ya belum teman-teman, saya masih mau kasih lihat lagi teman-teman. Saya sempat kena sliding tipis ya, ini sebentar. Yap, jadi di video ini saya juga mau kasih lihat teman-teman ya, di akhir-akhir video ini saya agak kena sliding tipis-tipis nih. Lihat teman-teman, saya kan udah cuan nih ya. Cuan 3 posisi berturut. Wah, kalau udah cuan gini saya bahak teman-teman ya, tapi di posisi terakhir ini loh teman-teman ya. Sorry ya, saya ulang lagi di sini ya. Iya, lagi iya. Ini loh teman-teman. Nah, ini kita next lagi. Nah, ini dia sisa 20 detik. Ya, ini kan masih cuan nih, teman-teman. Lihat ya, masih cuan ya yang di posisi paling atas tuh sisa 20 detik. Masih cuan. 18, 17, 16, 15 ya, teman-teman, masih cuan. Nah, langsung jadi minus, teman-teman. Di detik-detik terakhir jadi minus. Oh ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Saya ulang sedikit ya teman-teman ya, boleh ya. Saya ulang sedikit yang ketika masih cuan ya. Ini ya teman-teman ya, masih cuan ya di atas teman-teman ya. Masih cuan dan iya ini yang biasa orang bilang kena sliding di detik-detik akhir. Rasanya nyesek ya gitu ya teman-teman ya. Ya dan akhirnya saya loss seperti itu teman-teman. Tapi jangan takut, jangan cemas, kesempatan lain masih ada. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu review aplikasi Quotex ini teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun punya request lainnya, silahkan drop saja komen di bawah ini ya teman-teman ya. Dan kemudian tips terakhir bagi teman-teman, karena saya dapat banyak sekali komentar, apabila ini merupakan pertama kali untuk trading binary option ataupun sepertinya belum pernah mencoba sama sekali, ya sebaiknya teman-teman mempelajarinya lebih dalam terlebih dahulu. Di sini saya murni hanya nge-review aplikasi ini ya teman-teman ya, karena dibutuhkan teknik, strategi ya. Dan ada juga yang kontra terhadap binary option yang katanya ya itu semacam
penipuan dan lain-lainnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman termasuk yang mana, pro atau kontra itu bebas. Kalau saya netral saja, saya di tengah-tengah saja, lebih enak teman-teman. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, cacat.